Curhat pilu pelatih Timnas Malaysia U23, Nafuzi Zain, ungkap kekecewaannya usai tersingkir dari Piala AFF U23 2025. Hal itu terjadi usai Malaysia ditahan imbang Timnas Indonesia di laga terakhir Grup A. Skuad muda Harimau Malaya bermain imbang tanpa gol melawan Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin 21 Juli 2025. Hasil imbang ini membuat Malaysia finish peringkat ketiga Grup A dengan koleksi 4 poin. Artinya, Malaysia harus angkat koper dari Piala AFF U30 2025. Mengingat, hanya juara grup dari 3 grup yang berhak ke semifinal. Lalu untuk satu tim lainnya, ini diambil dari peringkat kedua terbaik. Nafuzi pun mengaku kecewa karena gagal membawa Malaysia ke semifinal. Akan tetapi, juru taktik berusia 46 tahun itu tetap puas dengan penampilan anak asuhnya selama Piala AFF U23 2025. Berikut ini komentar lucu fans Malaysia usai dipastikan angkat koper dari Piala AFF U23 setelah bermain imbang lawan Indonesia. Hari ini saya lihat komentar-komentar Konoha semuanya nangis. Walaupun nangis, mereka mau nulis ini soal harga diri, tapi mereka nggak bisa ngalahin Malaysia. Dulu zaman Parjowojono. Jangan berkabung buat Malaysia. Alah nggak perlu dibahas lah. Kalau udah main palat terus gimana mau maju? Biar lawan Ikatan Pengusaha Karipap Banting Frozen, belum tentu Harimau Malaya bisa menang. Tak perlulah untuk membahas permainannya, karena permainannya udah bagus banget. Lebih bagus tim ini dibubarkan. Main bolanya kayak orang nggak makan aja. Tidak ada stamina. Pelatihnya juga nggak tahu harus ngapain ngatur pemain. Strikernya tumpul dan banyak kelemahan lainnya. Untungnya untuk undian ini, berharap kedepannya akan datang dengan tim yang kuat. Fans Indonesia tidak perlu komen-komen untuk tim Malaysia, tak perlu susah-susah. Fans Malaysia sendiri yang akan bantai. Kita main macam nak seri, Indonesia main macam nak menang. Aku dingin tapi kejam. FIFA perlu meninjau lemparan ke dalam yang memakan waktu terlalu lama. Jika kita memperhitungkan total waktu yang dihabiskan Indonesia untuk lemparan ke dalam, itu akan menjadi sekitar 35 menit waktu yang terbuang. Bodoh. Ini bermain basket atau sepak bola. Kayak manalah mainnya? Umur udah 23 tahun tapi bermain kayak umur 12 tahun. Tanya pasukan Malaysia, Andon tak dapat nak kalahkan walau main di kandang sendiri. Walaupun begitu, si Indon tidak dapat mengalahkan Malaysia di tempat sendiri. Katanya mau ngebantai. Dasar. Pemain Garuda Muda lebih bagus dan rapi dibandingkan pemain Harimau Muda yang suram dan tidak punya strategi efektif. Lihat saja gaya rambutnya, dan kamu akan tahu seberapa jauh kamu bisa melangkah. Anak-anak ini perlu ikut kamp peningkatan moral. Cuci bersih mereka dulu. Botakkan saja kepala mereka. Katanya mau diganyang. Alahai Konoha nih, musibah nih nggak bisa ganyang. Dapat seripon puas hati lah. Tersingkir pun tidak apa-apa. Setidaknya saya puas, karena Indonesia tidak bisa menang dengan Malaysia di kandang sendiri, 0-0 lebih baik daripada Indonesia ingin membantai Malaysia. Apapun Malaysia tetap kuat dari Indonesia. Kamu menang pun dimaki, seri dimaki, kalah kena dobel maki. Memang layak dimaki-maki. Oke lah tuh. Kalah pertandingan tapi tak kalah dengan Indonesia. Kita kalah sebab kalah dengan Filipina aja hari itu. Segelintir penyokong Indonesia yang berlagak tuh tak payah nak kembang hidung sangat lah. Pasukan mereka tak kuat juga nyatanya. Hahaha. Konoha tidaklah kuat sangat. U23 Malaysia yang off perform pun tak mampu ngalahin. Itulah level pemain bola lokal negara. Jutaan ringgit dibelanjakan, berbagai akademi bola diwujudkan, dan itulah hasilnya yang mampu diberikan. Kalau Konoha kalah nanti heboh ingin mundur dari AFF, wasit tidak adil lah, macam-macam alasan. Bagilah mereka senyum lebar, AFF tak pernah juara, itu pun kalau masuk final dan menang. Kita lihat aja. Memang harus diakui pemain Malaysia betul-betul tidak perform dengan main bola macam pakai kabel. Tapi tim Konoha ini juga mainnya kayak orang tua, nggak bagus-bagus amat. Gimana bisa bilang mau bantai Malaysia? Target Nafuji memang nak seri je main malam nih kalau tengok cara taktikal mereka nih main. Raven depan gawang pun tak bisa cetak gol, lembek. Lawan Harimau Malaya Grade E pon Konoha lemah di kandang sendiri. Lain kali kalau Konoha ingin menang bisa belajar dari Harimau Malaya Grade A.
Indogdesh pun ketar-ketir nyaris berapa biji tadi kalau masuk tempat sendiri pula tuh. Kau tahulah nasib Indogdesh. Ini yang setengah rakyat bangga menggunakan pemain lokal. Pendukung yang nonton kemudian mencaci maki. Basic football pun ke laut, padahal main bola setiap hari. Ini yang hater inginkan. Semua pemain lokal main hakikatnya memang sampah. Sudah diberi peluang disia-sia kan? Memang seharusnya TMJ mengambil pemain warisan dan naturalisasi untuk Harimau Malaya. Target Piala Asia secara kemampuan sudah tidak layak. Bukalah mata wahai hater yang busuk hati. Tahniah anak muda. Lawan tetap lawan walaupun gagal ke peringkat seterusnya. Indon tak boleh buat gol di hadapan beribu pendukungnya sendiri di halaman sendiri. Aku bangga dengan korang, anak Malaysia. Tak payahlah kecewa sangat. Malaysia banyak mengirimkan skuad dari Liga Divisi 2 beda dengan negara-negara lain. Kebanyakan mereka dari Liga Divisi 1. Sekurang-kurangnya ada pengalaman main dengan professional player dekat Asia Tenggara nih. Jadi santai aja. Bodo amat dengan anak-anak Konohadon yang otak dekat tumit IQ, 78 buang kotoran di atas batu minum air jamban pun, Harimau Malaya boleh kalah. Apa yang salah dengan hinaan ini? Ini main bola apa main kelereng? Dengan skuad haprak Garutoloku pun hanya mampu seri. Tahu kan anak-anak Konohadon tuh tidak pandai sekali main bolanya juga. Akal sejengkal semua tuh. Itu pun tak mampu untuk lawan. Kiper Konohadon IQ tuh 8 tuh pagi tadi berak di atas genangan air jetu. Emang begitu akalnya sejengkal. Sedih melihat permainan tim pelapis untuk ke tim senior. Gameplay tidak ada harapan langsung untuk menang. Masih jauh ketinggalan ke belakang gayanya. Memang seharusnya Liga Malaysia itu dibubarkan. Tidak ada dampak yang positif untuk pemain-pemain muda.